Tutorial panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Gunanto. Saya Bestito Desril. Nama saya Muhammad Reza Putra. Nama saya Ristiana Natasha. Dan saya Umar Adi. Panen adalah pekerjaan penting di perkebunan kelapa sawit karena menjadi sumber pemasukan uang ke perusahaan melalui penjualan TBS dan dapat juga penjual minyak kelapa sawit dan inti dari kelapa sawit. Nah, fokus utama pengelolaan kegiatan panen ini adalah yang pertama kita harus memotong semua janjang masa pada interval tertentu. Kemudian kita mengutip seluruh berondolannya. Dan yang terakhir itu kita menghantarkan ke pabrik kelapa sawit selambat-lambatnya itu 24 jam dengan mutu sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, mutu buah yang akan dipanen memiliki beberapa kategori dan toleransinya. Yang pertama itu unripe atau mentah. Ini toleransinya 0%. Kemudian underripe atau kurang matang. Ini toleransinya 5%. Kemudian ada ripe atau matang. Ini toleransinya lebih dari 95%. Kemudian ada empty bunch atau janjang kosong, ini 0%. Kemudian yang terakhir adalah long stalk atau gagang panjang. Ini adalah 0% toleransinya. Nah, selanjutnya alat pelindung diri atau APD. APD ini wajib dipakai pada saat bekerja karena sangat bermanfaat dalam meminimalkan resiko kecelakaan dalam bekerja. Adapun APD dari kegiatan panen seperti yang pertama itu ada helm, berfungsi sebagai alat pelindung kepala dari buah ataupun pelepah kelapa sawit. Yang kedua ada kacamata, berfungsi sebagai pelindung mata dari debu. Yang ketiga ada sarung tangan, berfungsi sebagai pelindung tangan dari benda tajam. Yang keempat ada sepatu boot, berfungsi sebagai pelindung kaki dari benda tajam ataupun hewan. Dan yang terakhir ada sarung egrek atau dodos untuk melapisi dodos dan egrek saat tidak dipakai agar terhindar dari kecelakaan kerja. Berikut ini adalah alat-alat yang perlu disiapkan dalam kegiatan pemanenan. Yang pertama, dodos digunakan pada tanaman dengan ketinggian kurang dari 3 meter. Kemudian untuk egrek digunakan pada tanaman dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Yang kedua, ada batu asa yang berfungsi untuk mempertajam alat panen. Kemudian yang ketiga, gancu yang berfungsi untuk menaikkan buah ke dalam angkong serta menyusun buah di TPH. Yang keempat, kapak yang berfungsi untuk memotong long stalk atau gagang panjang. Kemudian yang kelima, angkong yang berfungsi untuk mengangkut buah dari piringan ke TPH. Selanjutnya tentang langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan panen. Yang pertama, kita harus mengetahui kriteria buah matang yang siap panen terlebih dahulu, yaitu dengan kriteria janjang telah memberondol 5 di piringan. Yang kedua, memotong pelepah dan buah masak sesuai kriteria matang panen. Yang ketiga, memotong long stalk atau gagang panjang menggunakan kapak. Yang keempat, menaikkan TBS ke dalam angkong dengan gancu. Yang kelima, mengutip berondolan yang terjatuh di piringan dan ketiak pelepah. Yang keenam, mengangkut TBS dan berondolan yang telah dikutip dan menyusunnya di TPH. Selanjutnya yang ketujuh, menyusun TBS dengan susunan 5 baris ke belakang dan untuk ke sampingnya tidak ditentukan karena untuk memudahkan dalam melakukan penghitungan TBS. Selanjutnya, beri nomor pemanen pada salah satu tangkai tandan buah dengan maksud bahwa buah tersebut siap untuk diterima oleh kerani panen. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.